Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah, berjumpa lagi bersama kami Kuliah Tadi Nonton bersama channel Aliansi Pembuka Hati yang Mati. Seperti biasa pemirsa YouTube, kami akan berbagi tentang inspirasi hidup, inspirasi hati, pengalaman dan pengertian masih tentang sekitaran hidup dan tentang sekitaran hati, dan serta gimana caranya kita menata hati dengan benar agar hati ini bisa bersih-suci menghadap kepada Allah dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Maka dari itu pemirsa YouTube, sebelum saya berbagi kepada pemirsa YouTube, kami mohon doanya, kami mohon dukungannya, kami mohon bantuan keikhlasan hatinya pemirsa YouTube agar pemirsa YouTube mau membantu menghidupkan channel kami ini, menghidupkan subscribe kami, dan menghidupkan lonceng kami, dan jangan lupa komen di link kami. Oke, saya anggap pemirsa YouTube yang berhati budiman, berhati baik, berhati mulia sudah menghidupkan subscribe kami dan menghidupkan lonceng kami. Di sini langsung saja pemirsa YouTube, kami akan berbagi kepada pemirsa YouTube masih tentang sekitaran hati. Di sini kami akan memberi pengertian kepada pemirsa YouTube tentang masalah hati, yaitu 5 penyakit hati yang harus pemirsa YouTube ketahui. Karena 5 penyakit hati ini kalau tidak diketahui, maka kita tidak akan pernah bisa untuk menata hati dan untuk mengetahui sifatnya hati, apakah hati kita ini baik, apakah hati kita ini gelap, apakah hati kita ini kotor, apakah hati kita ini suci. Yang pertama, penyakit hati yang menjadikan gelap hati kita, satu, yaitu karena kita ini sering banyak bercanda. Maka dari itu pemirsa YouTube, andaikan pemirsa YouTube banyak bercanda, tolong dikurangi, tolong dibenahi, jangan sering banyak bercanda. Karena dengan bercanda itu nanti akan menjadi gelapnya hati kita dan akan menutup hati kita. Karena dengan bercanda di situ dan dampaknya itu akan kena hati kita. Itu yang pertama pemirsa itu. Terus yang kedua, kita jangan sampai panjang angan-angan. Contohnya seperti apa? Mempunyai angan-angan yang terlalu tinggi tanpa melihat kondisi dan keadaan diri serta kemampuan diri, sehingga di situ di dalam hidup kehidupan dan di dalam perjalanan hidup selalu memaksakan diri, memberat-beratkan diri, ya, terus di situ melupakan diri kita ini, yaitu jangan sampai kita terlalu banyak angan-angan. Hidup itu apa adanya. Karena apa? Karena jodoh, pati, rezeki semua sudah diatur oleh Allah, yang dimana kita ini hanyalah bisa berikhtiar dan berusaha. Dan jangan lupa pemirsa YouTube, di dalam kita berikhtiar dan berusaha, di situ jangan lupa berdoa. Kita usaha doang tanpa dibarengi doa ya tidak pas.
Sebaliknya kita berdoa doang tanpa dibarengi, tidak dibarengi dengan ikhtiar, itu pun tidak akan sampai pada tujuannya. Perumpamaannya pemirsa YouTube, gambarannya kita itu meniup balon tidak ada anginnya. Tentu pemirsa YouTube tahu kalau kita meniup balon tidak ada anginnya itu seperti apa, yang tidak bisa dibuat mainan, tidak bisa untuk buat guyon dengan anak-anak, ya apa enggak? Ya, itu perumpamaannya seperti itu. Jadi satu, kurangi, jangan banyak bercanda. Karena dengan banyak bercanda itu akan menjadikan hati kita gelap gulita. Yang kedua, jangan banyak angan-angan. Andaikan kita melihat saudara teman mempunyai segala-galanya dalam hidupnya, jangan terpengaruh, ya, karena jodoh pati rizki semua yang mengatur yaitu Allah. Jadi kita hidup harus menjalani hidup, belajar hidup, dan menerapkan hidup supaya menemukan lezatnya dan manisnya kehidupan ini, pemirsa YouTube, ya. Jadi insya Allah kalau pemirsa YouTube bisa seperti itu, maka hati kita akan selalu sejuk, selalu tenang, dan selalu bahagia. Itu yang nomor 2 tentang penyakit hati. Yang nomor 2 itu seperti itu. Nah, terus yang ketiga, jangan kita bergantung kepada manusia. Contohnya kita bergantung kepada manusia seperti apa? Karena manusia dengan manusia itu wajar, tapi kalau berlebihan itu tidak wajar. Contohnya kita bergantung dengan manusia, di situ kita itu baiknya dengan manusia luar biasa, tapi tidak bisa baik dengan Allah. Itu contoh dan tandanya bahwa di situ diri kita itu terlalu baik dengan manusia, tapi tidak bisa baik dengan Allah. Nah, itu bisa menyebabkan dan bisa menjadikan apa? Hati kita gelap gulita. Jadi kalau hati kita gelap gulita, itu dari situ sumber dan sebab musababnya, ya. Jadi kita jangan sampai di situ itu tergantung dengan manusia, tergantung dengan bapak, tergantung dengan ibu, tergantung dengan teman, tergantung dengan istri, tergantung dengan anak. Itu jangan sampai. Kalau sampai kita bergantung selain Allah, itu akan menyebabkan hati kita gelap gulita, pemirsa YouTube, ya. Jadi kalau kita bergantung, ya bergantung kepada Allah. Contohnya seperti apa? Ya kita serahkan, kita tawakalkan semua permasalahan kepada Allah. Setelah itu kita berikhtiar, berdoa dan berusaha kepada Allah. Maka di situ biarkan Allah itu yang menentukan sendiri. Terus yang keempat, pemirsa YouTube, jangan suka mengenyangkan perut. Pemirsa tahu, YouTube tahu, orang kalau banyak mengenyangkan perut, itu perumpamannya kita tidak ada ubahnya seperti hayawan, seperti binatang, yang dimana hayawan itu hanya makan, tidur, berak, makan, tidur, belak. Lah itu sifat hayawan. Nah, maka dari itu kita boleh makan, kalau berlebihan itu tidak boleh. Karena apa? Karena di situ menyebabkan gelapnya hati dan rusaknya hati dan menimbulkan penyakit hati, pemirsa YouTube. Nah, yang benar seperti apa? Ya kita makan apa adanya, tapi kita tidak boleh melampaui batas, ya. Maaf, bukan kita tuh melarang terus tidak boleh makan, tidak, karena kita ini manusia bukan malaikat, ya pemirsa YouTube, ya. Mohon maaf. Ya itu tadi seperti itu. Terus yang kelima, apa itu yang kelima? Kurangi tidur. Jangan sampai memperbanyak tidur, pemirsa YouTube. Kalau sampai kita itu memperbanyak tidur yang tanpa aturan, karena apa? Karena tidur, kebanyakan tidur tanpa aturan itu juga bisa menjadi rusaknya hati dan menyebabkan penyakit hati dan gelapnya hati. Kalau kita sudah gelap hati kita, maka di situ yang ada pada diri kita, yang ada dalam kehidupan kita tidak akan pernah merasakan lezatnya kehidupan.
Contohnya lezat kehidupan itu seperti apa? Kita tidak pernah merasakan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan kita yang kita rasakan dalam hidup itu keterpaksaan dan palsu. Contohnya seperti apa? Luarnya kita bahagia dilihat orang, ya, tapi di dalam hati kita tidak pernah merasakan kenikmatan sama sekali, nikmat tenang, nikmat damai, ya, nikmat bahagia sampai menyentuh rasa itu tidak ada. Yaitu perumpamaannya seperti itu pemirsa YouTube. Jadi itu kita belum bisa merasakan nikmatnya hidup. Jadi itulah tip yang saya bagikan kepada pemirsa YouTube. Tolong diingat-ingat. Satu, yaitu pemirsa YouTube, kurangi bercanda, jangan banyak bercanda. Satu, ya. Terus yang kedua, di situ jangan panjang angan-angan. Hidup apa adanya, disyukuri. Kita lihat kemampuan kita, karena orang itu membawa kemakmuran dan kejayaan masing-masing, ya. Terus yang ketiga, pemirsa YouTube, jangan bergantung kepada manusia berlebihan. Bergantunglah kepada Allah, yang berlebihan itu tidak apa-apa. Tiga. Yang keempat, pemirsa YouTube, usahakan jangan terlalu kenyang makan dalam kehidupan ini. Makan secukupnya, jangan sampai melampaui batas, ya. Terus yang kelima, kurangi tidur kita. Bukan kita melarang untuk tidak tidur, tapi di situ batasilah tidur yang dimana tidur di situ ada berkah dan manfaatnya. Insya Allah 5 tip yang saya sampaikan itu tadi. Penyakit hati itu kalau kita ketahui, kalau kita pahami, kalau kita kerjakan, kita hindari, insya Allah pemirsa YouTube akan mendapatkan hati yang terang benderang. Kalau hati sudah terang benderang, maka langkah kita untuk menuju kepada Allah, untuk melakukan kebaikan, untuk mengerjakan amal ibadah itu, jawaban dari Allah itu luar biasa dan sangat indah sekali. Yang ada di dalam pemikiran kita, yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam hidup kita, yaitu menanam kebaikan. Nah, itulah tip dari kami pemirsa YouTube. Pembagian malam ini semoga bermanfaat untuk kita semua dan bermanfaat untuk pemirsa YouTube. Mohon maaf, bukan kami ini sok pintar, bukan kami ini sok pandai, kami tidak mampu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Di sini niat saya hanya berbagi kepada pemirsa YouTube, kepada saudaraku semuanya, agar di situ tambah pengalaman, tambah pengertiannya, tambah keilmuannya. Mohon maaf semuanya. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guyon tapi maton bersama kami. Barakallah.